Jakarta. Karawang. Aduh, lalu Jababeka itu apa? Ini udah kita bedain pick aja aja ya. Lupa gue Jababeka apa ya singkatannya ya? Prof, silakan Prof. Ini dia pen and pick-nya Prof. Ya, aku melihat di sana ada Jawhead dan kali ini juga kita sempat melihat bagaimana Pakito sempat di-ban dari teman-teman tim Geek Farm. Dan sementara itu Apophis merupakan salah satu hero yang sudah diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Genfix sambil menunggu juga Ranger Emas dengan singkatannya tadi Pak Purwo. Aku penasaran apakah Geek Farm ingin mengamankan Harley? Bisa jadi. Tapi dia nggak tahu terburu-buru Harley. Karena di sini ada Hayabusa terbuka sangat bebas. Ada Paku itu udah diamankan, Hayabusa sangat bebas. Jababeka aku ingat singkatannya. Jawa Barat kan pasti dia nyari. Tuh kan, akhirnya sudah ketemu singkatannya Pak Pulung. Thanks atas waktunya karena sudah bersabar. Karena saya tahu banget itu teman saya saat itu pasti lagi browsing tadi ketika dia diem ya. Dan untuk sekarang dari Geek Farm sendiri sambil menunggu dia untuk mengamankan satu pick Hayabusa bisa diamankan dan Hayabusa menjadi pilihan bagi teman-teman tim Geek Farm. Mereka ingin membuka flex pick. Ya, mereka ingin membuka flex pick. Mereka ingin membiarkan Rebellion yang membuka kartu asnya terlebih dahulu. Kalau mereka bermain lagi dengan metode yang sama, Kaja, Harley, berarti Geek Farm sudah bisa mengantisipasinya. Rebellion Genflix butuh lebih dari itu. Either way, strategi lain harus mereka siapkan. Jangan terlalu berfokus sama pick off, tapi ternyata mereka membalas dengan area of effect. Ternyata mengembalikan apa yang terjadi di game yang pertama. Mereka ingin bermain team fight kali ini. Mereka malah yang ingin bermain ke arah team fight besar di late game. Mengerikan sekali Profesor KB terhormat, tapi Ruby akan menjadi salah satu natural kaum bersama dengan satu buah Chow. Dan bahkan kalau kali ini kita bisa bilang sendiri ya, para pemain dari tim Rebellion Genfix sepertinya sadar akan Hayabusa yang tidak boleh dilepas begitu saja. Dengan natural counter mereka miliki, kayaknya Geek Farm juga gak mau terlalu masuk. Geek Farm harus bermain sabar, karena dengan kemenangan 1-0 biasanya Profesor KB, mereka tuh punya adrenalin rush. Mereka tuh punya sesuatu yang, oke, kita bisa tumbangin, dan bahkan natural counter untuk berada di posisi mid lane pun sudah diambil. Geek Farm nggak mau ngasih Saber ke Rebellion Genfix, karena ini kalau Saber pun dipegang Rebellion Genfix, tandanya Hayabusanya cuma bisa terdiam merenung di pinggiran kasur, Profesor. Iya, apalagi dengan triple sweep yang sekarang makin mengerikan lagi dengan area orbital sword. Per hit dari triple sweep akan ditambahkan dan penetrationnya juga lebih tinggi lagi. Apalagi sekarang udah bisa minus dan mau nggak mau Rebellion Genflix dipaksa untuk membuat satu item Dreadnought Armor. Dreadnought Armor adalah pecahan item dengan tambahan 40 armor yang nantinya kalau misalkan di-upgrade lagi akan menjadi anti kuiras. Namun pemilihan Lunox juga pemilihan yang sangat amat fleksibel menurut aku di sini. Dengan hadirnya Chow, tidak hanya dihadirkan untuk seorang biru, tapi ini bisa dimainkan untuk seorang Val dan mungkin saja Lunoxnya akan mengisi bagian bot lane. Tapi kalau ini adalah flex pick, malah aku lebih takut kalau saya di tangan Huba, sehingga nanti sisi powernya, individual skillnya dari masing-masing gold dan EXP lane dari Birul dan juga Jualan Po udah diamankan terlebih dahulu, sehingga surprise picknya nanti akan datang dari roamer serta jungler yang masih belum diamankan oleh Rebellion Genflix. Let's say mereka mengamankan hero yang bisa mengincar ke arah Hayabusa serta mengkontes atau bahkan mendinai Saber dengan triple sweepnya. Aku entah kenapa tiba-tiba kepikiran ke arah hero seperti Sun, karena menurut aku tipikal Sun untuk nge-deny shadow kill dia bisa, dia pakai clone teknik dan bahkan untuk menghindari triple sweep itu bukan hal yang mustahil bagi seorang Sun. Namun pertanyaannya adalah apakah Sugar siap dengan strat seperti itu, karena menurut aku dari damage mereka udah punya Lunox, sehingga mereka tinggal gimana caranya memanfaatkan durability untuk nantinya bermain dengan strat seperti tadi yang sudah KB mention. Let's say Yishunshin oke, tapi itu dia udah terlalu late game banget, di ban bahkan dari Geek Farm. Dan Geek Farm juga tahu dengan dua assassin mereka nggak mau kalau seandainya trap atau bahkan nanti dari satu Mountain Shocker membuka vision, sehingga geng dari Geek Farm digagalkan kali ini Pak Pulung. Yap, ini udah semakin terlihat lagi bagaimana pola permainan ataupun dari hero-hero yang akan diambil oleh pemain Rebellion Genflix. Entah nantinya akan ada hero-hero untuk melakukan team fight lagi. Kemungkinan dari Kifamedi akankah contoh hero magical damage seperti Luya akan keluar nih, Be, ataupun Profesor. Karena salah satu hal yang sangat-sangat nikmat dan dinikmati itu adalah
team fight yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion Gambling gitu loh. Ya masih Dari banyak aku. banget Kapulung. Dan kali ini entah kenapa aku juga memikirkan dengan satu grup ini yang di ban, artinya Rebellion Genflix masih bisa banget atau possible banget untuk bermain dengan metode dia di hiding in the bush. Let's say dia mau ngambil burst damage lagi juga oke. Apalagi udah nggak ada Kufra, nggak ada Grok, artinya untuk nabrak ini Chow makin lebih makin lebih obvious untuk menuju ke tangan Val. Tapi aku nggak tahu kenapa melihat Popol Kupa yang di green juga agak sedikit scare a little scare kalau kata bukan satu deny rotation, apalagi untuk Saber. Bagaimana kalau dari Bung Ranger Mas? Aduh, ini kalau misalnya ngomongin di rotation sebenarnya balik lagi sih. Sebelum di rotation, siapa duluan yang lebih bisa untuk melakukan rotasi ataupun tidak ada bus yang dibuka secara paksa. Karena kalau misalnya busnya dibuka dengan keadaan posisi kalah itu bisa saja dibalikan dan Lancelot. Kali ini hero nyaman dari Sugar kayak bakal coba diamankan dan seperti dua pick terakhir dari Geekfam ID bisa saja di arah satu buah tanker yang bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Lancelot ataupun kawan-kawannya. Oke, kalau misalnya aku bilang, tadinya kan aku pengen bilang Kufra, tapi karena Kufra yang sudah diamankan, mereka ini masih memiliki satu Atlas Tigreal seru sih. No, jangan Atlas. Atlas bakal berat banget. Atlas sebelum dia bisa ngangkat dia udah bakal diseret-seret sama Rubinya, dia bisa di-kick juga, bakal bisa dimakan. Apalagi Atlas kalau nggak pakai support, itu jalannya pelan banget Pak Pulo. Kalau aku pribadi kali ini Kamus dan fighter dong. pick yang bagus dan menurut aku tidak terlalu makan banyak banget source, apalagi Chow, Ruby dan juga Lancelot tentu akan langsung ke stop di sana. Stopper dari Ruby yang biasanya kita lihat ketika berhadapan dengan Assassin apalagi dengan Hayabusa ternyata di stop balik oleh Minsitar. King's Call, salah satu skill yang menurut aku sangat amat mahal dari segi penggunaan mana atau bahkan dari cooldown yang sangat amat tinggi, tapi ketika digunakan apalagi di hadapan seorang Lancelot tidak akan bisa memainkan puncture-nya, langsung di-deny Sugar-nya begitu saja. Dan kali ini Sugar dia tang-ting-tung dengan puncture-nya harus lebih diperhatikan, jangan sampai dia bisa masuk atau nggak bisa keluar, apalagi Phantom Execution pasti bakalan ke silence ketika berada di area King's Call. Oke. Ini Minsitar pertama ya untuk MPL di season 8 ya? Bener ya? Ini Minsitar pertama ya? Balmon bro. Balmon kali ini juga merupakan pick yang cukup bagus dari Rebellion Genflix. Mereka punya 3 power pick dari frontlinernya, di mana ini adalah keduanya akan bermain commit terutama. Karena Balmon dan juga Tamus merupakan tipikal fighter yang setipe. Kalau seandainya dia bakal jump in, dia bakal all out sekalian. Jadi nggak bakal ada yang namanya metode tarik ulur, kecuali kalau seandainya dimulai oleh Esmeralda. Nah, balik lagi, pertanyaannya dari Geekfam, dia mau coba kiting dulu kan atau overcommit? Karena kalau misalkan overcommit mereka punya yang namanya Tamus, kalau mereka mau kiting mereka punya Esmeralda. Jadi mereka punya dua playstyle yang bisa dibilang menurut aku ini bisa sangat mengkontes untuk Rebellion Genflix. Sementara kebalikannya dari Sugar harus lebih hati-hati karena Minsitar merupakan musuh abadi dan kita bakal langsung menuju land out dan inilah dia untuk game kedua kalau Mas. Silakan kali ini dan tentunya terima kasih Profesor KB yang terhormat. Kita bakal lihat Frieza dan ternyata ada ikan paus. Padahal yang disorot adalah burung dara, tapi ternyata ikan paus yang muncul kali ini. Pak Pulung, dengan draft seperti ini, Pak Pulung lebih suka ke arah mana? Aku lebih suka ke Rebellion Genflix. Kenapa? Karena masih ada pergerakan dari untuk tipe range ya. Mereka masih punya Lunok. Tapi kalau 5 player yang dimiliki oleh pemain Geekfam, ya mereka punya Cyber yang mungkin bisa nge-pick off secara langsung, mereka punya Hayabusa, tapi setidaknya 5-5 ini kalaupun emang digabungin, ini melee semua, Pak. Iya kan? Ya betul banget, tapi kalau misalnya aku bisa bilang juga para pemain dari tim Geekfam ini harus menjaga farmingannya. Mereka punya hero scaling dan kalau King's Call-nya sudah di pop up, ini wajib kudu harus untuk di follow up. Karena kalau tidak, King's Call-nya bakal sia-sia. Walaupun ketika King's Call di pop up tidak bisa menggunakan skill dash, tapi kan bisa jalan kaki. Kalau misalnya nggak ada yang follow up jalan kaki, udah keluar dari lingkaran raja-raja, udah bisa dibalikan keadaan. Dan bahkan ini ada statistik head to head dari Frieza dan juga Huba yang bisa kita bilang dari KDA pun masih diungguli jauh dari Frieza, dan bahkan dari skill participation
kali ini tidak terlalu jauh berubah. Gimana kok? Yap, ini bisa dibilang gimana ya, dengan approach KDA yang dimiliki oleh masing-masing player juga terlihat ya, ada gap yang cukup jauh juga. Kill participation yang 70 dan juga 68 mengikuti gap yang nggak terlalu banyak, cuma setidaknya dengan apa yang udah mereka lakukan selama ini, mereka juga harus terus nge-push dan nge-push hingga nge-push terus-terusan agar mereka bisa mendapatkan kemenangan. Karena sejauh ini juga dari kedua tim ini balik lagi nih Ji, belum bisa mendapatkan kemenangan ataupun match di MPL ID season yang ke-8. Kalau ini terus-terusan terjadi agak sedikit sulit ya. Ini ada head to head lagi antara Dylan dan juga Birul. Silakan aja. Oke, kalau gitu, karena Biro adalah salah satu god laner dan bahkan dia dari seorang jungler dulunya dia berubah jadi god laner, dan ini bisa kita bilang Dylan itu dari kemarin kan dilanda masalah. Dilihat dari segi participation aja. Iya dong, Dilanda masalah. Bener-bener dilanda masalah, laningnya bener-bener diacak-acak, bener-bener dikasih apa ya, dikasih pressure yang nggak ada habis-habisnya per game, setiap game. Dan bahkan kali ini 61% ke participation dari Biro aja lebih unggul dibandingkan Dylan yang hanya 39. Tandanya seberapa jarang Dylan bertemu kawan-kawannya, seberapa sering Dylan ditumbangin. Dari segi KDA pun dia berada di 2.4, dan bahkan dari goldnya mereka nggak bisa farming sama sekali, Profesor. Oh, tapi menurut aku malah dengan KDA seperti ini yang 2,4, Biru berarti harus dipertanyakan. Berarti individual skill yang dimiliki oleh Dylan dia lebih tinggi karena hanya berbanding 0,3 di sini Ranger Mas. Walaupun memang kita lihat kill participation-nya sangat amat minim. Berarti Dylan merupakan orang-orang atau player-player yang sangat amat suka mengadu mekaniknya di laning phase yang sama. Microplay, itulah mungkin yang ingin dipertontonkan Dylan, apalagi di Geek Farm sendiri. Dari tadi kita sempat lihat, emang god lanernya jarang banget untuk di ganking. Mereka lebih optimalkan ke arah EXP lane atau bahkan turtle lane. Jadi mau gak mau, Dylan ini harus gimana caranya dia survive, bertahan hidup, dan beradaptasi dengan rotasi yang dimainkan oleh teman-teman dari Geek Farm. Karena menurut aku di 2,4 dan 2,7 ini, ya thanks to Ranger Mas karena udah mention angka ini, jadi aku kayak tersadar kayak, oh wow, berarti dia di laning phase-nya agak menang ya, bukan berarti menang, tapi agak menang. Oke, kita bandingkan dengan Hans dan juga Sugar. Dengan kill participation seperti ini, apalagi dengan angkanya Hans yang memang kalah dari segi Sugar, tapi KDA-nya lebih banyak Hans. Kenapa? Karena dengan Hans yang melakukan poin kill yang lebih banyak daripada Sugar, ini punya impact yang berbeda. Hans ini bisa hadir, dia bahkan menjadi eksekutor. Tapi Sugar, dia bisa jadi yang menjadi inisiatornya. Nah, ini yang menjadi pembeda nih buat teman-teman juga yang lagi nonton di rumah. Kenapa sih angkanya kadang lebih tinggi KDA, ya kan, tapi kill participation sedikit. Lah sementara kebalikannya, kok ini kill participation-nya gede, tapi KDA-nya sedikit. Begitu Ranger Emas dan juga Papolo. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Apa tuh? Dan Hans hadir merubah segalanya. Gitu kan? Dan kau hadir. Bukan Kau. Hans hadir. Nah, kau ya Bilang dong, nggak ada yang nempel bilang. telapak tangannya nanti di lehernya ya, tak sekali gitu. Emang sepertinya Ranger Emas itu adalah orang yang harusnya paling bersyukur ketika ini kita nge-cast secara online, Pak Pulung. Kenapa? Biar dia nggak diselengkat asal-asalan sama kita berdua soalnya. Padahal Kurang saya- kontak fisiknya ya gitu ya kalau jauh Padahal ya. di sini saya tuh yang paling santai loh. Nah, tapi kalau kita ngomongin dari Wow. sisi samping, the lot not wow, jangan sampai salah sebut Profesor tadi. Jadi, kalau- titik wow. Kalau aku ya melihat dari kedua player ini, malah menurut aku Adam ini emang yang paling lebih mengerikan sebagai pemain ketika dia head to headnya sama Jonathan Low. Karena jujur ya, dengan kill participation seperti ini dan KDA yang lebih tinggi membuktikan bahwa Adam lebih sering untuk hadir di tim fight yang ada. Berarti Adam lebih tahu kapan dia harus melakukan cutting minion, dan Jonathan Low harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai ketika dia di cutting white minion sama Adam, dia nggak siap akan hal tersebut dan malah jadi deny rotation sehingga turtle setupnya lebih diunggulkan bagi teman-teman tim di farm kali ini Ranger Mas. Betul sekali. Tapi Adam ini sebenarnya bisa kita bilang salah satu offlaner yang cukup kuat ya, Profesor. Kalau semenjak dia memang hadir ke MPL waktu itu, dari MDL ke MPL, waktu itu masih ada Doyok ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Dia itu emang dia memberikan perlawanan yang cukup keras, dan bahkan sampai saat ini namanya masih belum surut kalau di mata pandangan aku ya. Karena kenapa? Karena seorang Adam ini
adalah salah satu player yang memiliki waktu cukup banyak. Tapi aku udah gak sabar, kita langsung menuju aja ke in-game karena pengen lihat seperti apa yang akan bertanding. Tapi ternyata foul di garis depan sana udah terlalu masuk, terlalu diving di arah jungle dari tim Geek Family di topik. Ya, yang ingin aku lihat adalah perjalanan dari gamenya, bukan perjalanan cintamu dengan dirinya sehingga kau meninggalkan aku di sini. Oke, baik lanjut lagi. Ini dia ada Val yang udah langsung masuk ke bagian tengah untuk memberikan sedikit colekan terhadap player dari Geek Farm IDOG. Alright, bakal ternyata di arah top lane sana Biru mengganggu pergerakan dari seorang Dylan. Tapi ternyata Dylan masih mau lebih dan bakal freezer sebentar terakhir. Ditarik begitu saja. Mau kemana? Gak boleh pulang bosku. Langsung aja mampu. Adik abangnya pun terlihat lagi ditarik masuk ke dalam pelukan dari Renvi. Baik banget, tapi Palnya mencoba untuk dengan Jet Kundo yang dia miliki. Dia maju perlahan ke bagian depan. Hansnya masih bersembunyi untuk bisa mendapatkan farmingan selanjutnya. Pal masih melihat dari kejauhan. Freeze ada di area mid untuk bisa memberikan sedikit colekan-colekan damage terhadap player lawan yang ada di atas ataupun di area tengah juga. Alright, bahkan para pemain dari tim Rebellion Gameplay sudah melakukan rotasi ke arah top lane seperti Dylan akan menjadi satu buah bulan-bulanan warga. Udah ada Biro, ada Val di depan sana, belum ada triple swipe, masih coba ditambing itu saja. Enggak ada dua dragon dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah terlihat. Udah ada yang kura-kura, udah ada satu buah peliharaan di Lane of Dawn yang muncul ke Lane of Dawn di menit yang kedua, Pak. Yoi, terlihat dan juga bertemu dengan ada satu sosok di dalam rerumputan. Tapi Adamnya dengan level 5 yang udah dia dapatkan, dia mulai bergabung untuk bisa mengganggu karena Turtle. Karena di sini sesaat lagi akan ada konflik ataupun kontes terhadap Turtle itu. Sementara Breeze masih mundur, masih belum mendapatkan level 4 yang pertarungan mulai pecah. Udah dari Pandora langsung dikeluarkan, Adamnya sedikit mundur ke bagian belakang. Tapi Hanzo udah mulai masuk dan juga Shadow langsung dikeluarkan begitu aja. First blood-nya harus langsung didapatkan, tapi triple kill mendadak didapatkan langsung oleh Valmont ya OJ. Wow, Mania Biru kali ini lihat Balmoon mengacak-acak ke arah belakang dan bahkan retribution dari seorang Sugar Daddy kali ini berhasil mengamankan dengan cukup baik. Lihat satu buah penetration dan juga satu buah Tonros di arah tengah sana. Bahkan Sugar dapetin tato ketika dia berada di dalam sekali. Dan Renvi pun tidak punya king scroll. Renvi pun tidak bisa ngebuka altar dari sana, Pak Pulung. Wow, sebuah kejadian yang sangat-sangat cepat sekali. Triple kill menuju ke Maniac Professor. What happened tadi? Itu Tonros on point sih kalau kita bakal lihat dari replay dan Samsung Galaxy S Series ini bagaimana setup yang rapi banget. Dan lihat Sugar kena 3 Tonros dan bahkan langsung dipakai dengan lethal counter daripada Biru. Dan itu dia udah icon sweep aja, membersihkan wave, membersihkan hero-hero yang tersisa, dan terjadilah Maniac serta wipe out. Tapi ternyata hati-hati juga bagi Rebel Gameflix, jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri dan malah keculik karena ingat Freeze dia menggunakan Saber. Satu kali triple sweep, hilang sudah sebelah member dari Rebel Gameflix. Yes, bagus yang hilang hanya sebelah member bukan sebelah hati. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebel dan Genfis seperti mulai melakukan rotasi kembali ke arah top lane. Biru yang telah mendapatkan Maniac yang langsung masuk ke dalam rumput, dia udah gak takut kali ini. Sun Gokong dengan kampaknya coba untuk memberhentikan pergerakan seorang Esmeralda. Tapi ada Renvi di depan sana. Siapapun yang dicari, bahkan kalau Lancelot terlalu diving masuk dan triple shot telah dikeluarkan. Bukan menjadi pilihan Kuba, gak bisa dikapapain. Kuba kali ini terlihat sendiri. Udah Profesor bilang jangan ada yang sendiri, karena sendiri itu gak enak, apalagi ngeliat dia sama yang lain. Ya. Jangan lihat kalau emang belum kuat-kuat banget mental, kalau emang belum ada radiant armor di dalam tubuh kalian, jangan berani-berani nge-stalking ya, ngeri, jangan, sakit banget. Oke, hampir aja tertarik satu player tapi dari Rebel Gameflix di mana Val yang masih bisa mundur sedikit. Jet Kundonya Way of Dragon langsung aja Mincitar masuk ke dalam rumunan player. Udah ada King Soul yang langsung dikeluarkan tapi itu pun tidak beri impact apapun, dan Turtle-nya langsung diamankan oleh Rebel Gameflix. Yes, 2 turtle telah diamankan. Ini bukan hal yang bagus untuk seorang Hans. Lihat Retribution harus di pop up mau tidak mau, karena para pemain dari tim Geek Fam di arah top lane sana. Dylan lagi-lagi dilanda masalah. Dapatkan 3 player sudah stand by on position. Untungnya masih ada satu buah purify, fokus menuju ke arah satu buah turret. Sudah mau coba dipaksakan tapi ternyata dua mereka beri seorang Hayabusa masih berhasil selamat ke arah belakang. Mencoba dikejar dari Biru, ternyata kali ini berhasil mengarah ke seorang Hayabusa. Itu Hans hoki 20 tahunan sekali dipakai, Pak Pur.
Selamat tidak cengkraman player Rebellion Gambling. Hanya saja di area mid. Oh, Adamnya udah mulai mengambil dari Inferno yang langsung dia power begitu aja. Cilonot walaupun hanya melihat dari kejauhan dia tidak mau meladeni lagi. Dia pun mundur, tapi tidak dengan Birul karena masih bersemangat untuk bisa mendapatkan satu intertaren yang ada di arah top lane sana. Dua player langsung aja berusaha untuk mendapatkan satu intertaren ini. Hanya saja Dylan masih berhasil untuk mengganggu pergerakan dua player tersebut, Oji. Lihat Huba lagi-lagi menjadi kepingan debu di arah mid lane. Huba nggak bisa bergerak 40. Huba hanya bisa menyetor nyawa ke arah Frieza. Tapi ini kalau Frieza dilepas seperti ini terus, ini bakal menjadi pecah di late game. Lihat Kick sebentar keluarga PTMS sudah masuk dan lihat tapi apa yang dilakukan Sugar dia malah masuk ke dalam. Dia nggak nunggu Kick nya hilang. Ini bencana kalau tadi Sugar bisa ditumbangin karena Sugar sedang berada di posisi yang bagus. Sugar dapetin banyak banget assist dan farmingannya well banget 40. Yap, nggak sabar tadi memang ya dengan ada King Skull dia masuk, dia hanya mengandalkan basic attack-nya, tidak bisa mengeluarkan skill-nya. Tapi udah ada snack time lagi nih, vote momen game berada di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download langsung aplikasi snack video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Sekarang juga Profesor, 7 menit waktu berjalan, apa yang terjadi kalau menurut Profesor ini? Nah, ini penculikan dari Freeze udah benar-benar on point. Tapi kali ini kalau Freeze-nya yang keculik, dia yang bakal rugi. Tapi triple sweep mengarah ke arah yang salah dan bahkan udah ada Kingston yang dibuka. Artinya ini adalah team fight yang sangat amat buruk bagi Giva. Mereka belum ready, mereka bakal kemakan. Dan kalau ini hilang, kalau seandainya mau dapetin turtle, yang makin lebih pasti adalah Sugar dan Birul makin lebih sukar untuk ditumbangkan. Karena lihat bagaimana teman-teman dari Giva, mereka nggak bakal bisa nahan gempuran 5 hero sekaligus dari Rebellion Gearfist 40. Yap, itu dia udah ada lagi satu dari pergerakan dengan Palisar dia lompat ke bagian depan langsung menghilang dengan sangat cepat. Tambusnya udah gak kuat lagi, masih berjoget, masih dengan tariannya tidak bisa bertahan tapi shutdown pun dilakukan. Shutdown pun terjadi, Palmonnya udah gak kuat, ada triple save di bagian belakang. Ubahnya again and again, dia harus menjadi korban. Ada dua player tadi di bagian tengah, Rebellion Gambling mencoba untuk melindungi. Udah ada satu lagi, Way of Dragon disambung lagi dengan adanya satu tornado yang dimiliki oleh Lancelot. Pertempuran masih pecah di bagian tengah di area Turtle-nya. Dua orang tadi mencoba untuk maju ke depan tapi ternyata dua orang ini masih bisa selamat dengan satu player yang berhasil ditumbangkan, Oji. Yes, keuntungan banget di sisi Geek Farm. Kenapa? Karena di sini Geek Farm berhasil mendapatkan shutdown atas Birul. Celengan pecah dan para pemain dari tim Rebellion Gearfist mereka nggak bisa terlalu diraih masuk. Tetapi section telah dikeluarkan hanya untuk menahan saja. Tapi ternyata turtle-nya nggak di take over tapi lebih memilih untuk di reset kembali. Reset turtle ada memberikan informasi Birul berada di atas. Akankah mereka akan timpang di arah turtle? Kalau item kali ini bagaimana, Profesor? Ya, aku cukup unik melihat Birul dengan antivirus, artinya dia benar-benar langsung pengen nge-deny Freeze sama Hans punya damage. Apalagi di sini Heptasis yang diamankan sama Freeze udah benar-benar on point banget. Siapapun yang diangkat pasti bakal ditumbangkan. Tapi tadi aku sangat menyayangkan ketika sudah mendapatkan mid lane dan bahkan untuk team fight-nya dipaksa dari Rebellion Gearfist, jadi mereka tidak mendapatkan objektif. Dan bahkan mereka less dari sisi objektif dan mereka perlahan-lahan bisa saja diambil dari segi gold manager mas. Karena apa? Karena sekarang perbandingan goldnya hanya 1000 dan Big Farm kalau unggul gold mereka bakal lebih unggul dari segi damage-nya. Oke, benar sekali. Tapi kali ini lihat Adam di arah top lane sana akhirnya dapetin satu buat turret. Adam masih mencoba one by one situation. Meanwhile Revi segera tumbang. Kick scroll terbuka. Ubah menjadi pilihan ditarik begitu saja sudah kita keluarkan dan satu hit terakhir berhasil mendapatkan poin. Masih coba ditahan tapi ternyata objektif gaming dari seorang Frieza. Fokus pun juga harus seorang Sugar berharus tumbang. Ada mencoba ditahan dan Adam pun masih diselamatkan oleh seorang Hati. Inilah bukti kalau bukan hanya core yang harus diselamatkan tapi juga dari offlaner atau tank yang bisa diselamatkan oleh seorang support ataupun core-nya masing-masing. Pak Produser, Pak Profesor. Pak Produser boleh. Kalau sampai lu panggil Pak Produser terus Pak Produsernya nyaut dan juga ngomong jadi caster di sini, yang kaget bukan cuma gua, Ji. Satu MPLID season 8 kaget, Ji. Baik. Iya, banget. Tapi King Skull telah dibuka begitu saja. Tidak ada yang bisa mendekat terhadap seorang Redby mencoba dijemput Dylan di sana. Tapi ternyata ada satu buah triple stop dan bahkan kembali begitu saja. Bila masih coba untuk bertahan. Satu yang terakhir masih ada flicker dan gak ada execute dan seorang Frieza. Gak ada execute, Pak Pulung. Ya, inilah keuntungan ataupun ketidak apa ya?
bagian yang mereka lakukan ataupun yang mereka dapatkan setelah tidak memiliki hero yang bertipe dengan range. Mereka nggak bisa dengan jarak jauh memberikan damage, mereka semua harus maju ke depan, mereka semua harus melakukan pertarungan dengan jarak dekat. Di mana ada Balmond tadi itu enak banget. Siapa yang bisa memberhentikan Cyclone Sweep yang dimiliki oleh Balmond kecuali diangkat oleh Frieza gitu loh. Alright, betul sekali. Tapi lihat Renvi di depan sana, I'm Offended dikeluarkan Donan Wolf King, tapi ternyata nggak dapetin siapapun. Ini seperti ngebuka satu buah lotre. Hanya Zong yang dapatkan tirai nomor 1. Sedangkan di arah bottom lane, Anda mencoba masih one by one situation head to head dengan seorang Birol di arah bottom lane. Sedangkan 5 detik lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat Bapak Ulung dan juga Bapak Profesor LKBC dan CCTV Lord lebih cepat mandiri. Biro menjadi pilihan, Circle telah dikeluarkan dan bahkan kali damage yang gak bisa ditembus, terlalu tebal. Dan di sisi lain Rubinya harus tumbang, tertarik dan King's Call ditarik. Ya ada abang pun langsung terpanggil tadi. Udah ada sebuah tarikan lagi, sedikit lagi epic bisa dari Lord. Siapa yang akan mendapat Lord untuk yang pertama ini? Dan Lordnya pun langsung berhasil diamankan. Wave Dragon dikeluarkan juga, pertarungan kembali pecah di arah dari Lordnya. Udah ada satu player juga yang dibeli oleh Rebel Gambling kembali langsung berhasil diamankan. Sedikit lagi epic tersisa. Ubahnya, engkau mau pergi kemana? Tidak bisa bertahan, double kill pun berhasil didapatkan. Dan di bagian tengah akan menjadi serangan yang tidak ada habis-habisnya, Oji. Yes, benar banget. Birul masih coba untuk melakukan gangsing kali ini dengan sungguh-sungguhnya. Tapi para pemain dari tim Rebel Gambling, mereka masih mendapatkan Lord. Tapi di arah top lane, di arah mid lane, para pemain dari Rebellion bahkan kehilangan objektifnya. Profesor, apakah ini worth it menurut Profesor? Menurut aku belum terlalu worth it karena itu dia, Hansnya masih hidup dan kalau Hansnya di pick off serta Renvi-nya juga di pick off itu baru worth it. Walaupun tanpa adanya Lord, mereka setidaknya bisa mendobrak ke arah bagian mid lane atau yang terburuk adalah inhibitor di bagian top lane. Oke. Sedangkan kali ini Parfum Buff bakal coba diamanin oleh Rebellion Gelfix tadi. Kalau Renvi buka satu buah King's Call-nya di arah tempat Hans berdiri, itu mungkin beda kasus ya. Tapi ternyata Renvi bukanya sedikit lebih awal dan bahkan inhibitor sudah diamankan di top lane sana. Asal benar telah dikeluarkan, Dilam mencoba untuk memaksa Frieza menuju ke arah belakang. Langsung di triple slap begitu saja, langsung KO dan bahkan ubah ditukar 1-1. Pemilihan yang sangat bagus, tapi duel terjadi kali ini tidak ada. Ditarik begitu saja, Absurd dihindari dengan satu buah Senpu dan di arah mid lane. Minion masih mendorong masuk menuju ke arah inhibitor yang dimiliki Gigfam ID Pak Bulu. Yap, 4 player yang dimiliki oleh Rebel Gambling juga mereka sangat berhasil untuk bisa mendapatkan King's Call-nya. Udah langsung diaktifkan begitu aja. Ada beberapa player tadi yang masuk ke dalam lingkaran yang sangat-sangat tidak enak tersebut. Tapi Valnya masih bisa kabur. Masih ada Cyclone Sweep untuk bisa melindungi pergerakan dari rekannya. Rebel Gambling pun masih bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi ternyata tarikannya berhasil mendapatkan Birul. Birulnya masih bisa selamat. Langsung di quad Shadow maju ke depan. Tidak mungkin melakukan Shadow Kill karena begitu banyaknya player yang berkumpul, Oji. Ya, banyaknya player berkumpul tapi bukan arisan, tapi mereka membackup satu sama lain. Meanwhile para pemain dari tim Rebellion Gelfix mereka akhirnya sadar mereka tidak bisa memaksakan keadaan dan item misalnya ke Profesor. Ya bahkan dari itemization aku bisa bilang bahwa Biru udah pakai komplit banget. Dia akan mengkontes banyak hero, dia punya life drain juga untuk lawan dengan Adam, dia ready. Tapi Sugar dia baru tumbang satu kali, belum fall off sama sekali dan OTW. Either way itu ia mengarah ke arah Windtalker atau bahkan di Hunter Sword. Menurutku dua item itu akan sangat jadi item yang bagus banget, tapi kayaknya bakal menuju ke arah Windtalker. Dan seperti di sisi lain Fall-nya, dia udah punya satu Radiant Armor yang membuat Dila nantinya damage-nya tidak akan berasa sama sekali. Dan Huba, dia harus jaga posisi. Dia udah cukup item, tapi jangan sampai keculik gitu saja. Semoga dia lebih Oke, bakal coba dipasang kali ini di arah midlane. Ada stiker yang dikeluarkan. Ada Fall. Lihat Fall-nya kali ini siapapun yang ditendang bakal bisa kewalahan. Immortality pun harus dibuka oleh seorang Renvi mau tidak mau. Kalau tidak Immortality, ini mungkin Renvi bakal menjadi salah satu titik kekalahan dari Gigfam. Kenapa? Dengan dipasangkan selalu dikeluarkan dan Renvi bakal coba dipasang di team fight. Renvi tidak setebal tank-tank lainnya. Ingat, Renvi ini bukan pure tank, tapi half fighter, half tank. Yep. Walaupun setidaknya dari Gigfam ID punya satu hero yang dengan jarak range aja, ini enak banget loh. Ada backupan damage lagi di bagian belakang. Ada 4 orang yang udah ngebadan di depan, ataupun 3 orang nantinya. Ada 1 orang lagi di bagian belakang yang terus mengantarkan damage, entah itu Chang ataupun Parsha tadi masih bisa mereka ambil, tapi ternyata ya mereka sekarang dengan hero melee semua yang mereka melakukan pertempuran dengan jarak dekat yang bisa dibilang dari tadi juga kalau dari volume ataupun rasionya ya mereka beberapa kali lebih banyak kalah dalam melakukan team fight nih Profesor.
Ya bahkan kalau dari kita lihat damage deal yang diamankan, Dilan menyusul kali ini. Birul yang dari tadi benar-benar ngedeal damage dengan sangat amat bebas, kali ini harus lebih hati-hati dan bahkan teamfight-nya ubah hilang, dan bahkan ini bakal jadi teamfight yang buruk seperti Ranger Mas. Ya, saja kalau keluarkan ada King Skull di depan sana. Silahkan masih menyelamatkan ini, tapi ada miss coming. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Shutdown didapatkan. Sedangkan Hans memilih untuk menuju ke arah clear minion terlebih dahulu di arah mid lane. King Skull sudah tidak ada, Birol too strong dan bahkan ditarik begitu saja. Damage turret bakal membantu pergerakan Sugar. Dan masih kecil mau nggak mau cuma bisa menyelamatkan seorang Adam dan bahkan flicker dari Adam hampir saja bisa di pick up karena tuh damage yang dimiliki oleh seorang Sugar sudah aktif tadi 40. Wow, hampir aja Geek Farm kehilangan base-nya, di mana dua player mereka yang tadi udah berhasil langsung di-pick up begitu aja. Sementara Virul dan juga rekan-rekannya, Lord udah terbuka dengan begitu bebasnya. Ini akan menjadi Lord tanpa kontes harusnya, ataupun di saat Geek Farm ingin melakukan kontes terhadap Lord ini akan terjadi perang yang sangat besar dan juga resiko yang sangat-sangat besar sekali, Oji. Ya, betul banget. Tapi lihat ternyata ada Renvi di sana. Kisar keluarga dan Retribution. Diaman Gonzalo juga dengan cukup baik. Retrihan kali ini tidak terpencet begitu saja. Bahkan coba dipaksa. Sugar terkena satu buat triple masih bisa diselamatkan harinya. Tapi lihat terpotong di arah belakang sana. Cherokee telah dikeluarkan. Masih coba ditahan dengan dua pemain yang dimiliki. Friza is coming. Masih di sana. Volga jalan yang salah dan ditutupi begitu saja. Mencari Darko tidak dahulu. Virus setengah darah kembali. Dan bahkan Hugo menjadi pilihan kedua. Hugo ke arah belakang. Emo Bender. Jordan Wogi. Dan Dylan kali ini masih bisa selamat di arah top lane. Baru Bender di kick memang defense. Lihat Lord bertemu dengan minion yang mereka sudah masuk. Dan lihat tersisa dua player saja. Ini bencana 40. Memaksakan keadaan seperti tadi dari Kick Farm. Mereka tahu ada beberapa player dari Rebellion Gambit yang darahnya nggak full lagi, tapi ternyata keadaan berbalik. Mereka sekarang yang terancam untuk best turret-nya. Lordnya udah ngangkat keteknya, langsung lompat ke arah tengah. Dia langsung menabrak dan sekarang best turret akan menjadi tujuan mereka. Game kedua akan menjadi milik dari Rebellion Gambit. Yes. Ini permainan tim Rebellion Gambit bermain dengan luar biasa, yang dimana dia benar-benar bisa memberikan performa yang cukup mengagetkan dan bahkan dengan memaksakan kader dari Geekfam membuat Genflix bebas untuk masuk dive ke arah base yang dimiliki Profesor. Iya, dan bahkan aku tidak melihat apapun yang terjadi selain fight yang sangat